Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulandari. Di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi geometri bagian kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu tentang translasi. Nah, ingin tahu seperti apa pembahasan tentang refleksi yang tidak ribet? Silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan video ini, mohon dukungannya ya, dengan cara bagi yang tanda subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Pilih semua, lalu tekan like-nya. Terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Oke, kita lanjutkan saja pembahasan kita kali ini tentang transformasi geometri bagian kedua, yaitu refleksi. Nah, apa yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ya, di mana segitiga ABC ini dicerminkan oleh suatu garis yang bersifat tetap. Biasanya disebut dengan garis invarian. Nah, cara mencari bayangannya adalah dengan cara menarik garis lurus gitu ya. Menarik garis yang tegak lurus dengan garis invarian ini yang jaraknya sama ya terhadap garis invarian, sehingga kita dapatkan untuk titik A itu hasil pencerminannya adalah A aksen ya, sedangkan titik B bayangannya hasil pencerminan yaitu B aksen, sedangkan C di sini bayangannya adalah di C aksen. Nah, kita lihat di sini bahwa segitiga ABC itu ternyata bayangannya berupa segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Bangunnya atau bentuknya tidak berubah ya, tetapi posisi atau kedudukannya berubah. Nah, ini ibarat sama saja ya dengan sifat cermin. Kalau kita bercermin, maka bayangan diri kita itu tidak berubah di cermin, tapi posisinya berubah karena tangan kanan kita itu kalau di cermin nampak di sebelah kiri. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa semua titik dipindahkan menurut suatu garis yang tegak lurus terhadap garis yang invarian atau garis yang tetap. Nah, ini cara menentukan bayangan ya. Yang berikutnya, segitiga dan bayangannya itu berjarak sama terhadap garis invarian. Jadi jaraknya sama. Nah, yang ketiga, kedudukan gambar itu berubah ya. Kedudukan atau posisinya berubah, tetapi tidak terjadi perubahan pada panjang, sisi, atau ukuran sudut serta luas. Artinya bentuknya tidak berubah. Nah, berikutnya kita bahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini kita lihat garis yang berwarna merah ya. Garis yang berwarna merah di sini adalah garis X sama dengan H. Ya, di sini adalah X sama dengan H. Berarti ini titik H ya. Nah, kalau misalkan kita ambil titik sembarang di sini titik P dengan koordinat X, Y, maka bayangannya adalah dengan cara menarik garis yang tegak lurus ya terhadap garis merah ini dan berjarak sama. Maka ada di sini ya. Di sini adalah P aksen dan kita sebut saja bayangannya adalah X aksen dan Y aksen. Nah, sehingga di sini ya, kalau misalkan kita tarik di sini berarti X ya, karena koordinatnya X dan Y, berarti ini X, ini Y. Karena ini X aksen, Y aksen, maka ini adalah X aksen, ke sini Y aksen. Nah, ternyata untuk Y dengan Y aksen ini posisinya sama. Jadi, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka Y-nya tidak berubah, tetapi X-nya berubah ya. Yang tadinya X di sini jadi di sini. Nah, berapa untuk titik X-nya? Untuk X aksen di sini. Nah, kita lihat di sini panjangnya ya. Kalau ini X berarti kan panjang ini tuh X ya. Kemudian kalau ini H, ini X, maka panjang ini adalah berarti H dikurangi X. Nah, sementara panjang ini itu sama dengan panjang ini ya. Ini berarti juga H min X. Sehingga X aksen itu berarti sama dengan ya, karena ini X aksen berarti sama dengan X ditambah H min X ditambah H min X. Ya, jadi X aksen sama dengan X ditambah H min X ditambah H min X. Nah, kita hitung sekarang X dikurangi X berarti ini 0. Kemudian tinggal H ditambah H adalah 2H dikurang X.
Nah, jadi X aksen itu sama dengan 2H dikurang X, sementara Y aksennya adalah tetap atau sama dengan Y. Nah, di sini berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah titik 2H min X, Y. Dan bisa kita tulis notasinya seperti ini ya. Untuk titik X, Y, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. Nah, ini adalah rumusnya jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, berikutnya kita akan lihat refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, garis merah ini adalah garis untuk Y sama dengan K ya. Jadi di sini Y sama dengan K. Berarti ini K. Kemudian kita ambil titik sembarang, misalkan di sini adalah titik P dengan koordinat X, Y, maka di sini adalah X, ke sini adalah Y. Nah, cara mencari bayangannya adalah dengan menarik garis yang tegak lurus terhadap garis merah ini, berarti ke atas ya, dengan jarak yang sama, berarti 1, 2, 3, 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini adalah bayangannya berupa P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di sini berarti untuk X aksen itu sama dengan X ya, sedangkan Y aksennya ada di sini. Nah, cara menentukan berapa titik Y aksen di sini sama seperti waktu menentukan X aksen di yang tadi, yaitu garis X sama dengan H ya. Kita lihat di sini berarti panjangnya itu adalah Y ya. Ini adalah Y, sementara yang ini adalah berarti K dikurang Y. Ini K dikurang Y dan panjangnya sama dengan yang ini, yaitu K dikurang Y. Maka di sini kita dapatkan bahwa X aksennya sama dengan X, sementara Y aksennya adalah Y gitu ya. Y ditambah K dikurang Y ditambah K dikurang Y, sehingga sama dengan Y dikurang Y ini 0 ya. Kemudian K ditambah K adalah 2K dikurang Y. Nah, ini adalah untuk menentukan Y aksennya, sementara X aksennya adalah tetap, sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. Bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan K adalah titik X, 2K min Y. Dan kita tulis notasinya seperti ini. X, Y itu jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya adalah X, 2K min Y. Nah, berikutnya kita coba di latihan soalnya ya. Untuk latihan soalnya di sini contohnya, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A adalah 1, min 2, B 4, min 6 dan C adalah min 3, min 5. Tentukan bayangan titik-titik tersebut jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 dan garis Y sama dengan min 3. Nah, untuk lebih mudahnya supaya jelas kita buat saja tabel ya untuk memudahkan saja. Nah, di sini berarti untuk ini X, Y nya kita tulis dulu semua titik-titiknya di bawah ya. Berarti di sini ada 1, min 2, kemudian 4, min 6, kemudian min 3, min 5. Nah, ini adalah untuk bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu rumusnya adalah 2H min X, kemudian Y-nya tetap ya, Y-nya tetap. Nah, H-nya adalah ini adalah H ya. Berarti 2 kali H itu artinya 2 kali 2 ya, dikurang X gitu ya, Y. Nah, ini ya jadinya. Berarti 2 kali 2 adalah 4. 4 dikurang X, X-nya ini 1. Jadi 4 dikurang 1 adalah 3, kemudian Y-nya adalah minus 2. Nah, jadi bayangannya ketemu, yaitu 3, min 2. Kemudian untuk titik 4, min 6. Berarti di sini 4 dikurang X, X-nya adalah 4. 4 dikurang 4 berarti 0 ya. Kemudian Y-nya tetap. Berarti bayangannya ada di 0, min 6 untuk titik 4, min 6. Sedangkan untuk titik min 3, min 5, maka di sini 4 dikurangi min 3. Dikurangi min 3, dikurangi min berarti menjadi plus ya. Jadi 4 ditambah 3, maka jadi 7 ya. Min 5-nya tetap. Nah, jadi ini adalah bayangannya, hasil refleksi dari garis X sama dengan 2.
Nah, berikutnya untuk refleksi dengan garis Y sama dengan minus 3. Kita buat dengan cara yang sama ya. Di sini titik-titiknya kita tulis dulu. Berarti titiknya adalah 1, min 2, kemudian 4, min 6, kemudian min 3, min 5. Ini adalah untuk bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksennya tetap ya, X-nya tetap, Y-nya yang berubah, yaitu menjadi 2K dikurang Y. Nah, K-nya adalah ini adalah K, jadi di sini 2 kali min 3 ya, 2 kali min 3 kemudian dikurang Y. Nah, yang ini X-nya tetap ya, sehingga di sini X-nya tetap, maka ini adalah 1, kemudian 2K, ini min 6 ya, langsung di sini aja yang hitungnya. 2 kali min 3 adalah min 6 dikurang Y, Y-nya adalah minus 2, dikurang min 2 artinya ditambah 2, jadi min 6 ditambah 2 berarti minus 4. Nah, berikutnya adalah ini X-nya tetap, kemudian untuk Y-nya min 6, berarti 2 kali min 3 tadi min 6, min 6 dikurangi min 6, dikurangi min 6, bilangan yang sama dikurangi suatu bilangan dikurangi dengan bilangan yang sama, hasilnya 0 ya. Kemudian untuk titik min 3, min 5, berarti min 3 nya tetap, kemudian min 6 dikurangi min 5, dikurangi min 5 berarti ditambah 5, min 6 ditambah 5 adalah minus 1. Nah, ini adalah bayangannya. Oke ya, tinggal kita masukkan saja, bisa ya. Nah, berikutnya adalah bayangan terhadap garis. Kita coba ya. Contoh, tentukan persamaan bayangan garis 2x min 5y sama dengan 13 oleh pencerminan terhadap garis x sama dengan 5. Nah, ini caranya juga sama, kita pakai rumusnya karena dicerminkan terhadap garis x sama dengan H gitu ya, maka rumus x aksennya itu adalah 2H min X. Ini H ya, ini adalah H-nya. Maka X aksen itu adalah 2 kali 5 dikurang X, berarti sama dengan 10 dikurang X. Karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka Y-nya tetap, jadi Y aksen sama dengan Y, Y-nya tetap. Nah, kalau sudah, kita langsung substitusikan saja ke persamaan awal ya, yang awalnya adalah 2x min 5y, maka menjadi, ini persamaannya, X-nya adalah ini yang kita masukkan. Nah, jadi 2 kali 10 min X. Nah, 2x, X-nya diganti dengan 10 min X. Dikurangi 5Y. Y-nya tetap ya, karena tidak berubah, Y-nya tetap. Sama dengan 13. Lalu kita hitung, 2 kali 10 adalah 20. Kemudian 2 kali X min 2X min 5Y sama dengan 13 ya. Sehingga di sini kita dapatkan minus 2x minus 5y sama dengan 13 dikurang 20 ya. 13 kurang 20 berarti minus 7 ya, sama dengan minus 7. Karena ini min semua, bisa kita kalikan dengan negatif ya, semuanya dikalikan negatif sehingga menjadi positif semua. 2x plus 5y sama dengan 7. Nah, ini adalah bayangan dari garis 2x min 5y sama dengan 13 yang direfleksikan terhadap garis x sama dengan 5 ya. Nah, berikutnya adalah pencerminan terhadap sumbu x dan sumbu y. Kita ambil titik sembarang di sini ya. Misalkan titik ini adalah titik koordinatnya x, y, yaitu titik P. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu x, maka bayangannya ada di sini ya. Kita tarik tegak lurus dengan jarak yang sama. Ini adalah bayangannya, yaitu x aksen, y aksen. Nah, kita lihat di sini untuk x dan x aksennya berarti koordinatnya sama ya, tidak berubah. Sementara y-nya yang tadinya di sini y, nah y aksennya di sini. Y aksennya adalah negatif Y ya, negatif Y di sini, maaf. Nah, ini adalah minus Y. Nah, di sini adalah minus Y. Jadi aksennya adalah min Y. Artinya titik P yang koordinatnya adalah x, y, kalau kita cerminkan terhadap sumbu x, maka bayangannya adalah x, min Y ya. Nah, sedangkan untuk titik P, kalau
dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini bayangannya adalah kita tarik tegak lurus ya terhadap sumbu Y dengan jarak yang sama, maka kita peroleh titiknya ada di sini ya bayangannya, yaitu P aksen koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, maka di sini Y-nya tidak berubah ya. Y aksennya sama dengan Y, sementara untuk X aksennya ini adalah sama dengan negatif X. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan seperti ini ya, bahwa untuk titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh P X aksen, Y aksen. Jika kita tulis dalam bentuk matriks itu bisa seperti ini ya. Jadi X aksen dan Y aksen itu sama dengan, nah cara mencari matriksnya kita dari belakang ya. Kita tahu bahwa untuk titik P yang dicerminkan terhadap sumbu X itu hasilnya yang tadinya X, Y itu hasilnya menjadi X, min Y ya. Maka ini kalau dirupakan dalam bentuk perkalian matriks, kita tahu ini ukuran dari matriks ini adalah 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Nah, kalau ukurannya 2 kali 1, maka dia berasal dari perkalian matriks yang berukuran 2 kali 2 dan 2 kali 1 ya, karena dua buah matriks bisa dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, ini udah sama. Nah, sehingga di sini nanti adalah matriks yang berisi atau berordo ukurannya 2 kali 2, yang ini adalah 2 kali 1. Nah, karena ini terdiri dari X dan Y, maka ini pasti dikalikan dengan X dan Y. Nah, supaya hasilnya X ya, karena perkalian matriks itu kan unsur yang ini dikalikan unsur ini ditambah dengan unsur ini dikali unsur ini. Nah, supaya jadi hasilnya X, maka ini 1 kan ya. 1 kali X kan hasilnya X. Nah, supaya hasilnya X saja, di sini berarti harus 0. Nah, 0 kali Y kan 0. Jadi 1 kali X sama dengan X ditambah 0 kali Y, maka hasilnya X. Nah, ini cara mencari matriksnya. Nah, sementara yang ini, supaya hasilnya min Y, berarti X-nya kan 0. Nah, ini 0, 0 kali X, 0. Ditambah supaya jadi min Y, maka ini min 1. Nah, ini matriksnya. Jadi, untuk mencari bayangannya itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Yang kita udah tahu dulu di mana bayangannya adalah X dan min Y itu dari grafik ya. Nah, berikutnya untuk yang titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y ya, maka diperoleh bayangannya tadi adalah X min X ya, dimana min X, Y ya. Kita bisa tulis di sini, berarti matriksnya X aksen, Y aksen itu sama dengan, nah sama ya ini. Nah, ini pasti X dan Y. Nah, supaya hasilnya adalah min X dan Y, Y-nya tetap, maka ini harus min 1. Nah, ini 0, supaya Y saja ini 1. Nah, ini cara penulisannya ya. Tetapi kalau nanti dalam mengerjakan bisa langsung pakai yang ini saja supaya mudah ya. Nah, kita bisa coba untuk latihan soalnya ya. Nah, untuk latihan soalnya, tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita ingat tadi jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka X aksennya itu adalah X tetap ya, sementara untuk Y aksennya itu menjadi minus Y. Nah, sehingga ini tinggal kita substitusikan saja ke persamaan kurva yang lama ya. Jadi persamaannya adalah persamaan kurva yang baru itu adalah X kuadrat, Y dulu ya, Y. Nah, di sini persamaannya adalah Y. Nah, Y di sini berubah menjadi min Y. Min Y sama dengan X kuadrat, X-nya tidak berubah. X kuadrat min 6X, X-nya tidak berubah, plus 5. Nah, sehingga ini di sini bisa kita kalikan dengan negatif ya, supaya tidak min Y. Jadi ini Y, nah yang ini menjadi min X kuadrat, min menjadi plus 6X plus 5 menjadi min 5. Nah, ini adalah
bayangannya ya. Jadi bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah ini ya. Nah, berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jika garis Y sama dengan X, maka kita coba saja misalkan ambil titik sembarang ya. Katakanlah di sini titik P yang koordinatnya, supaya mudah pakai angka saja ya supaya lebih kelihatan. Misalkan di sini koordinatnya adalah berapa nih? 1, 2, X-nya 2, Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Nah, berarti koordinatnya adalah 2,5. Kalau dicerminkan terhadap garis merah ini adalah garis Y sama dengan X, maka bayangannya ada di sini ya. Ini ambil tegak lurus yang jaraknya sama. Nah, berarti di sini. Nah, di sini ya titik-titik. Nah, di sini adalah P aksennya. Nah, di sini ternyata titiknya menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, yang ke sini 2. Jadi 5,2. Nah, kita bisa lihat jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka X-nya itu sama dengan Y ya, dan Y-nya sama dengan X. Ya, maka bisa kita tulis seperti ini ya. Jika dalam bentuk matriks nanti berarti titik P X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X diperoleh P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Jika ditulis dalam bentuk matriks ya, maka seperti ini ya. Jadi X aksen, ini Y aksen sama dengan, nah seperti tadi, ini X, ini Y, hasilnya adalah kebaliknya ya. Kalau ini X, Y menjadi Y, X. Ini Y, ini X. Nah, maka ini supaya menjadi Y berarti X-nya harus 0 kan. Ini 0, ini 1 ya. 0 kali X kan 0 ditambah 1 kali Y adalah Y. Nah, yang sebelah sini adalah 1 ya. 1 kali X adalah X gitu kan, ditambah ini 0. Nah, ini adalah matriksnya. Jadi 0, 1, 1, 0. Maka hasilnya adalah Y, X. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan min X, kita bisa coba juga, misalkan di sini titiknya titik sembarang ya, di sini katakanlah titiknya di sini. Misalkan titik P di sini adalah koordinatnya minus 2 ya, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, sehingga di sini min 2,5. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, ini adalah garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di sini ya, tarik lurus sama sini ya. Nah, ini adalah P aksen. Nah, berapa koordinatnya? Koordinatnya adalah ini min 5, ini 2. Nah, ini min 5,2. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa jika X-nya tadi min 2, maka menjadi min 5. Y-nya 5 menjadi 2. Maka yang tadinya X menjadi min Y, yang Y-nya menghasilkan min X. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. Jadi untuk titik P X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan min X diperoleh P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, maka bisa kita tulis seperti ini ya. X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini untuk matriksnya, ini dikalikan dengan XY. Nah, hasilnya harus kebalik ya, yaitu min Y dan min X. Maka di sini supaya hasilnya min Y bukan X, maka ini 0. Nah, supaya min Y berarti ini min 1 gitu ya. Nah, ini berarti min 1 kali X kan min X. Nah, ini berarti 0. Nah, seperti ini. Ini adalah matriksnya. Nah, sekarang kita coba ke latihannya ya. Tentukan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 4Y dikurangi 16 ya, sama dengan 0
oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X tadi, kita ingat bahwa X aksennya itu sama dengan min Y, kemudian Y aksennya sama dengan min X. Nah, kita tinggal langsung substitusikan ke sini, jadi X kuadrat, nah ini persamaan yang baru ya, maka X kuadrat, X-nya itu adalah min Y, nah min Y kuadrat ditambah Y kuadrat, Y kuadratnya adalah min X ya, kuadrat ditambah 8X, berarti 8 kali min Y, kemudian dikurang 4Y, Y-nya adalah min X, kemudian dikurang 16 sama dengan 0. Nah, min Y kuadrat adalah Y kuadrat, min X kuadrat adalah X kuadrat, min 8Y ya, ini kalau dikalikan, ini min 8Y, ini min 4 kali min X, jadi plus 4X, min 16 sama dengan 0, lalu kita urutkan selalu sesuai dengan abjad ya, jadi X kuadrat dulu, dan pangkatnya juga mulai dari yang tertinggi, berarti X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian plus 4X minus 8Y dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah refleksi terhadap titik pusat yaitu 0,0. Nah, kalau untuk titik 0,0 kita bisa ambil titik sembarang juga di sini ya. Misalkan katakanlah di sini adalah titik P ya, misalkan koordinatnya jangan di sini ya, nanti ini angkanya sama, kita ambil titik yang lain, misalkan di sini. Nah, ini adalah titik P dengan koordinat pakai angka saja, ini 2, tuh 2, 3, 4, ini 4. Nah, yang tadinya P adalah 2,4, kalau direfleksikan terhadap titik 0,0, nah di sini ya, berarti ambil jaraknya yang sama, maka di sini ya. Nah, di sini adalah P aksennya ya. P aksennya berarti ini menjadi koordinatnya adalah minus 2, 2, 3, 4, yang ini minus 4. Nah, minus 2, minus 4. Nah, sehingga bisa kita lihat yang tadinya 2 menjadi min 2, 4 menjadi min 4, maka X menjadi min X gitu ya, dan Y-nya menjadi min Y. Sehingga secara matriksnya bisa kita tulis titik P, X, Y jika direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 diperoleh titik P dengan koordinat X aksen, Y aksen, bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, ini berarti ini kita kosongkan dulu, kita cari matriknya, ini XY, dan hasilnya adalah ini min X, ini min Y. Maka supaya jadi min X, ini min 1, ini 0. Supaya jadi min Y, berarti ini 0, ini min 1. Nah, ini adalah matriksnya ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini contoh, tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 3 oleh pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Kita ingat tadi X aksennya itu sama dengan min X, kemudian Y aksennya sama dengan min Y. Lalu kita substitusikan ke persamaan kurva yang sebelumnya. Jadi persamaannya itu menjadi Y itu sama dengan min Y, jadi min Y sama dengan 2 kali X kuadrat, X-nya adalah minus X dikuadratkan dikurang 5 kali X, X-nya adalah minus X, kemudian ditambah 3. Jadi min Y sama dengan min X kuadrat, kalau min X kalau dikuadratkan hasilnya X kuadrat, jadi positif tetap ya, 2X kuadrat, min 5 kali min X adalah plus 5X plus 3 ya, ini plus 3. Nah, ini bisa kita rubah menjadi Y sama dengan, ini jadi min berarti ya, min 2X kuadrat, min 5X minus 3. Nah, ini adalah persamaan yang baru jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Oke, selanjutnya adalah dua refleksi terhadap dua garis yang sejajar. Nah, jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan oleh M1 terhadap garis X sama dengan H, kemudian dilanjutkan dengan refleksi M2 terhadap garis X sama dengan K yang sejajar dengan garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah
X plus 2 kali K min H, Y. Nah, ini kalau garisnya itu X sama dengan H dan X sama dengan K, berarti yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap. Kalau misalkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, kemudian dilanjut dengan Y sama dengan K, maka nanti yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Ya, jadi hampir sama, jadi nanti X, itu Y plus 2 kali K min H. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lihat di contohnya. Tentukan bayangan titik 2, minus 1 ya oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 3 dan dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, langsung saja kita bisa masukkan rumus tadi, koordinatnya menjadi X plus 2 kali K min H, Y. Nah, ini adalah X, ini Y ya. Ini X, ini Y, ini adalah H, ini adalah K ya. Maka bisa kita masukkan saja di sini X-nya adalah 2. Jadi 2 ditambah 2 kali K min H. Berarti 5 dikurang 3 ya. 5 dikurang 3, Y. Y-nya adalah minus 1. Nah, sehingga menjadi 5 kurang 3, 2. 2 kali 2, 4 ditambah 2 berarti 6. Maka bayangannya adalah menjadi 6, minus 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang dua refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Nah, titik P dengan koordinat X, Y jika direfleksikan oleh M1 terhadap garis X sama dengan H, kemudian dilanjutkan dengan refleksi M2 terhadap garis Y sama dengan K yang tegak lurus dengan garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah X plus 2 kali H min X, Y plus 2 kali K min Y. Nah, jadi dua-duanya berubah ya. Kita ambil contoh di sini, misalkan tentukan bayangan titik 3,5 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 4 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan minus 7. Ini adalah X, ini Y, ini H, ini K ya. Nah, bayangannya adalah tadi X plus 2 kali H min X, Y plus 2 kali K min Y gitu ya. Nah, ini adalah bayangannya. Maka kita tinggal masukkan saja X-nya adalah 3 ya, ditambah 2 kali H-nya adalah 4 dikurang X, X-nya 3. Nah, Y-nya adalah 5 ditambah 2 kali K-nya adalah minus 7 dikurang Y-nya adalah 5. Sudah, kita tinggal hitung saja. 4 kurang 3, 1 kali 2, 2 ditambah 3 berarti 5. Min 7 dikurangi 5 adalah minus 12 kali 2 minus 24. Minus 24 ditambah 5 adalah minus 19. Nah, ini adalah bayangan titiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai di sini saja dulu untuk pembahasan tentang refleksi atau pencerminan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.